Metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak, Permainan Anak adalah pendidikan. Pada zaman dahulu, taman siswa diadakan kelompok taman anak yang dihis sama dengan kelas 1, 2, dan 3. Sementara yang kedua dinamakan Lagere School atau taman muda, yaitu mulai kelas 4 sampai 7 jika menurut aturan HIS. Kedua kelompok tersebut mempunyai ketua sendiri-sendiri. Metode pengajaran yang digunakan pada keduanya juga berbeda. Umpamanya, pengajar di taman anak semuanya adalah guru wanita atau sontrang, sebab rasa batin anak kecil, kecintaan, rasa takut, bangga, manja masih tertuju kepada ibunya, sehingga anak-anak tersebut masih sehati dengan pendidik wanita. Adapun pada HIS kelas yang tinggi, anak-anak kebanyakan sudah berlagak seperti laki-laki dewasa dan suka bergaul dengan bapaknya. Oleh karena itu, mereka harus dididik oleh guru laki-laki. Selain itu, mata pelajaran di taman anak tersebut dikonsentrasikan pada pelajaran latihan panca indera, sebab mendidik anak kecil itu bukan atau belum memberikan pengetahuan, akan tetapi baru berusaha akan menyempurnakan rasa pikiran. Segala tenaga dan tingkah laku lahir yang mereka miliki sebenarnya besar pengaruhnya bagi kehidupan batin mereka, dan demikian pula sebaliknya. Jalan perantaraan pendidikan lahir ke dalam batinnya tersebut adalah melalui panca indera. Maka dari itu, latihan panca indera adalah pekerjaan lahir untuk mendidik batin, yaitu pikiran, rasa, kemauan, nafsu, dan lain-lain. Di Eropa, metode pengajaran seperti itu juga diakui. Orang yang pertama mendidik anak negara cara demikian adalah sang pujangga pendidik Dr. Froebel. Selain itu juga ada sang pujang wanita, yakni Dr. Maria Montessori di kota Roma, Italia. Metode Froebel dan Montessori ini mempunyai perbedaan yang cukup besar, tetapi ini yang dimiliki sebenarnya sama, yakni mencari jalan lahir untuk mendidik batin. Mari kita kembali ke pembahasan tentang Taman Anak di Yogyakarta. Dalam proses pembelajarannya, ternyata tidak hanya mengkonsentrasikan pada pelajaran atau latihan panca indera saja, tetapi permainan anak juga dimasukkan pada pembelajaran di sekolah sebagai kultur. Kita tidak dapat membandingkan metode Froebel, Montessori, dan taman siswa tentang pengaruh tenaga lahir pada batin berikut ini. Yang pertama, Montessori mementingkan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera, dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Sedangkan pada Froebel menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun, dalam proses pembelajarannya, anak masih diperintah. Taman siswa bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut. Akan tetapi, pelajaran panca indera dan permainan anak itu tidak terpisah, yaitu dianggap satu. Sebab, dalam taman siswa, terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among atau pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik anak. Beberapa contoh dapat disebutkan, misalnya permainan anak Jawa seperti sumbar, gateng, dan unclangan mendidik anak,
agar saksama atau titi paritis, cekatan, menjernihkan penglihatan, dan lain-lain. Kemudian juga permainan seperti dakon, jublak-jublak suweng, dan kubuk yang mendidik anak tentang pengertian perhitungan dan perkiraan atau taksiran. Selain itu, permainan gobak, trembung, raton, cu, geritan, obrok, panahansi, jamuran, jelungan, dan lain-lainnya yang bersifat olahraga yang tentunya akan mendidik anak dalam hal kekuatan dan kesehatan badan, kecekatan dan keberanian, ketajaman dalam penglihatan, dan lain-lain. Ada juga permainan seperti mengutas bunga atau ngeronce, menyulam daun pisang atau janur, atau membuat tikar, dan pekerjaan anak lainnya yang dapat menjadikan mereka memiliki sikap tertib dan teratur. Melihat kondisi anak kita sendiri seperti itu, maka sudah tentu bahwa kita sebagai bangsa Indonesia juga memiliki sejenis metode Montessori dan metode Froebel, yaitu metode kodrat iradat atau natur dan evolusi. Bisa juga dinamakan metode kaki among nini among atau metode among siswa. Dengan demikian sangat jelas bahwa kita tidak perlu mengadakan barang tiruan jika memang kita sudah mempunyai barang itu sendiri. Sebab barang tiruan tidak akan dapat menyamai barang yang murni seperti kepunyaan sendiri. Kain cap meskipun indah rupanya tetapi derajatnya di bawah kain batik. Yang boleh kita pakai sebagai alat penghidupan yaitu barang-barang yang tidak kita miliki. Namun waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut diselaraskan lebih dahulu. Maksudnya disesuaikan dengan rasa kita dan keadaan hidup kita. Inilah yang dinamakan menasionalisasikan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita perlu menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Watak biologis dan tidak dapat lenyap dari jiwa manusia sangat banyak contohnya. Kita juga dapat melihat dalam kehidupan setiap manusia. Misalnya, orang yang karena pendidikannya, keadaannya, dan pengaruh lainnya seharusnya berbudi dermawan. Namun, jika ia memang mempunyai dasar watak kikir atau pelit, maka ia akan selalu kelihatan kikir walaupun orang tersebut tahu akan kewajibannya sebagai dermawan terhadap fakir miskin. Semasa ia tidak sempat berpikir, itulah tabiat kikir orang tersebut itu akan selalu kelihatan. Janganlah pendidik berputus asa, karena menganggap tabiat-tabiat yang biologis itu tidak dapat dilenyapkan sama sekali. Memang benar, kecerdasan intelligible hanya dapat menutupi tabiat-tabiat perasaan yang tidak baik. Akan tetapi harus diingat bahwa dengan menguasai diri secara tetap dan kuat, ia akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik itu. Jadi, kalau kecerdasan budi pekerti yang dimiliki orang tersebut sungguh baik, yakni dapat mengadakan budi pekerti yang baik dan kokoh, sehingga dapat mewujudkan kepribadian dan karakter jiwa. Oleh karena itu, menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaban. Budi pekerti merupakan kumpulan dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi berarti pikiran, perasaan, dan kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi budi pekerti merupakan sifat jiwa raga manusia, mulai angan-angan hingga menjelma dengan tenaga.
Di Indonesia sudah mulai menerapkan pendidikan dengan konsep taman siswa, yaitu penggabungan dari metode Froebel dan Montessori. Dengan begitu diharapkan kita bisa melahirkan murid-murid yang memiliki budi pekerti yang baik. Bagaimana Damien? Apakah kamu setuju dengan apa yang sudah Ibu paparkan tentang konsep pembelajaran yang dilakukan oleh Montessori, Froebel, dan Taman Siswa? Kira-kira kamu memiliki pendapat apa ya setelah Ibu memberikan penjelasan seperti itu kepada kamu? Apakah kamu menyetujuinya? Atau mungkin kamu memiliki argumen tertentu yang ingin kamu ungkapkan kepada Bu Guru? Silahkan mulai diungkapkan.